saya mau memperjelas kan kaitannya pernyataan pertama soal motivasi. Kan kalau mau dipikir Gorontalo ini kan daerah kecil, penduduknya juga sedikit, APBD-nya juga kecil. Tapi begitu kuat motivasi menurut Pak Nixon kan. Apakah ini ada kaitannya, ada misi tertentu? Kalau mau dikaitkan dengan persoalan pertambangan itu, karena kan setelah dipetakan wilayah izin baru, kan saat ini juga termasuk Gorontalo Mineral yang berusaha dan sedang dalam proses untuk mendapatkan izin di pertambangan Pohuwato. Nah, apakah ini ada kaitannya juga dengan keberadaan atau digantinya Pak Ismail Pakaya dengan Pak Rudi ini, yang kita tahu bersama Pak Rudi adalah stafnya Menko Ekonomi, orang Golkar juga, dan pemilik Gorontalo Mineral adalah tokoh Golkar, yang tokoh besar di Golkar. Apa ini ada hubungannya? Saya kira Pak Hadi, Pak Rudi ini di Kemenko Perekonomian itu memang beliau dalam tugas dan fungsi mengelola UMKM, kemudian ketenaga kerjaan. Itu divisi yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau di Kementerian Koordinator Perekonomian. Nah, mungkin saja ini terkait dengan urusan bagaimana mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Sebab kalau terkait dengan tambang, saya kira kan saya sudah menyampaikan saran saya bahwa memang terkait dengan proses penertiban ini tidak hanya warga yang tidak memiliki izin yang harus ditertibkan, termasuk juga perusahaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan Kepres yang saya sampaikan tadi. Dilarang untuk melakukan proses penambangan di daerah hutan, kecuali ada 13 perusahaan ini. Nah, motif kuat dari Pak Salihuddin ini saya baca karena beliau 3 kali berturut-turut diminta oleh daerah ini melalui partai politik. Oh, iya. Kan yang kedua, yang pertama penunjukan, yang kedua sudah diminta agar daerah DPRD menyampaikan usulan. Kan masyarakat juga, perwakilan masyarakat Gorontalo di partai politik yang meminta beliau. Ya, kita kan tahu bersama yang memintakan Partai Golkar. Makanya saya kaitkan dengan pertanyaan tadi. Yang meminta Pak Rudi salah satunya kan Partai Golkar. Ya, tapi Pak Salihuddin itu adalah aparatur sipil negara. Beliau tidak terkait dengan urusan politik, tetapi kalau itu ada korelasi, ya, jadi bukan hubungan deterministik ya, Pak Salihuddin, hubungan korelatif tentang harusnya beliau ada di sini dalam kaitan dengan kekuatan-kekuatan partai politik terkait dengan pelaksanaan pilkada atau terkait dengan upaya-upaya untuk menertibkan tambang dan lain sebagainya, karena perusahaan-perusahaan itu merasa diganggu oleh penambang-penambang tanpa izin. Di situ saya menyampaikan bahwa ada urgensinya menghadirkan penjabat setelah Pak Ismail Pakaya. Ingat bahwa ganti-ganti penjabat ini tidak hanya kepentingan partai politik, tapi kepentingan yuridis. Seorang pejabat itu hanya diberikan SK 1 tahun. Dan kalau sudah selesai, tentu dievaluasi oleh penggunanya, Kementerian Dalam Negeri. Dan itu di luar kewenangan dari partai politik. Saya kira hanya itu, Pak. Baik. Terima kasih, pemirsa, kita rehat sejenak.